Halo geng, selamat datang di Kongko United Ham United, Wirral United, Joshua Ziris, Joshua Siski ya, Joshua Siski, here we go, geng sah dan deal sealed sebagai signing pertama dari Ineos. Bukan Tom Hinton ya, Tom Hinton itu cuma perpanjang kontrak. Tapi anyway, sebelum kita ngomongin soal si Siski, kita ngomongin Casemiro sebentar ya. Jadi Casemiro semakin kencang ya bakal keluar dari klub ya. Tetap dari Saudi ya kan, masih very strong, masih sangat kuat ya. Apa namanya? Demand dari Saudi masih kuat, tapi belum ada proposal sama sekali, belum ada bid sama sekali dari Saudi ya untuk Casemiro. Semoga aja bisa kejual cepat, jadi kita bisa satset buat ngincer Ugarte ataupun Amrabat ya, karena penting sih ya. Casemiro udah nggak konsisten, harus dilepas segera, kalau nggak ya harganya turun terus. Mumpung Saudi mau beli, ya, dijual. Ya, mau jual 30, 50 pun masih oke. Kalau gue bilang nggak usah maruk-maruk mau 70, 80 sih. Ya, it's too much jujur aja sih. Ya, tapi anyway untuk Casemiro kita pantau aja ya. Kemungkinan besar sih bakal here we go di minggu depan kali ya. Karena minggu ini nih minggunya Manchester United sih ya. Minggu Manchester United here we go, pemain masuk akhirnya. Ya, oke. Jadi ngomongin Matis Delit dulu ya, intermezzo dulu lah baru ngomongin si Zizki ya. Jadi Delit ini semakin kencang juga, gengs. Feeling gue minggu ini sekarang udah hari Jumat ya, anjir. Oke lah, minggu depan tambahan lagi deh ya. Udah hari Jumat. Gue pikir masih hari Kamis atau hari Rabu ya, tapi bisa dua here we go sih. Dan Matis Delit tuh udah sangat deket banget ya. Intinya Matis Delit sama kita tuh udah done deal ya kan, udah setuju personal term. Em, tapi masalahnya fee-nya doang ya. Fee-nya tetap pengen 50 juta pound sterling, enggak euro, sorry, 50 juta euro untuk Matis Delit. Which is sekitar 40 juta pound sterling ya untuk dia. Cuman kayaknya Bayern pengen cash keras gitu loh ya. Pengen beli cash keras, kita maunya cicilan. Kita maunya pay later. Kita maunya pay later, tapi ya zaman sekarang udah nggak zaman sih. Cash keras tuh nggak zaman sih. Pasti ada add-onnya gitu. Kalau cicil kayak 10 tahun gitu. Atau kalau misalnya juara Champions League gitu kan ya, atau apa baru dapat 10 juta lagi atau gimana gitu. Intinya sih it's all about add-on sih ya kalau deal-deal zaman modern ya. Kagak ada lagi yang cash keras, tapi ini mungkin aja sih dicicil lah, mungkin aja dicicil sama add-on beberapa lah. Kita lihat ya. So anyway, kita juga lagi ketat banget. Kita punya apa? Kita punya keuangan, benar nggak? Lagi ketat banget. Eh, sorry, lagi ketat banget. Jadi kita ya Eton sama ya, ini make sense lah ya. 50 juta pound sterling. Oke, ada apa lagi nih? Oke, jadi juga ini ada penting banget ya. Delete pengen banget pindah ke Manchester United ya. Beda lah sama si Brand White, man. Ini this guy itu nggak jelas loh bro, serius bro. Ya kan, udah tahu kita tertarik, kita mau ngebit, malah di santai-santai yang sepedaan gitu kan, bener nggak ya? Masih latihan sama Everton yang nggak salah ya, sama Everton bener nggak? Ini Delete langsung ngomong ke Rafaela Pimenta ya kan, gue cuma mau Manchester United, nggak mau nego sama other club ya kan, kontrak udah agree sampai 2029, 5 tahun gengs ya. Delit cuma pengen United ya. Delit masih cukup muda sih, masih 24, 20, 24-an, 24, 25 kali ya, gue lupa. Masih cukup oke sih, 5 tahun masih oke. Nanti kita ngomongin lagi ya. Kalau tunggu kita tunggu Here we go ya. Feeling gue berarti center back ya Here we go dia lah, ya kan. Lu tahu sendiri Ten Hag ya. Ten Hag tuh demen yang aduh gue coba pengen lu nih gitu kan. Gue cuma bucin sama lu nih ya kan. Pasti dia langsung demen deh Ten Hag deh. Ya, jadi the lead sih kemungkinan center back pertama kita sih. Mungkin kita bisa nambah Brand lagi, mungkin gua nggak tahu ya kan, atau nambah Todibo udah nggak bisa ya. Brand sama siapa? Oke, cuma Brand ya. Satu lagi gue lupa kayak ada tiga yang kita. Oh sama si itu si Lani Yoro ya kan. Lani Yoro kayaknya nggak bakalan sih. Ya, Ten Hag nggak demen tuh kalau diduain. Dia maunya yang bucin-bucin sama dia doang. Ya sama orang Belanda lah ya, bener nggak sih? Jadi ini pasti here we go sih feeling gue sih. Ya, awal minggu depan lah ya. Kayaknya Jumat udah nggak kayaknya hari ini udah nggak mau here we go lagi sih. Udah dua, udah satu ya cukup lah, ya kan. Nah ini dia untuk Joshua Zirkzee ya. Jadi here we go done deal ya, done deal. Sebentar ini kayak medical test. Jadi nah Friday. Berarti hari ini ya Jumatnya. Wait, Jumatnya mereka berarti Kamisnya kita. Gue jadi bingung deh. Pokoknya intinya hari ini lah ya. Hari ini dia bakal medical test terus baru face to face meeting sama Ten Hag ya kan. Kontraknya sampai 2029 juga ya kan, dan tambah dengan opsi satu tahun lagi.
Oke, jadi kita kagak bayar release clause-nya cash keras 40 juta, tapi kita 42,5 juta selama 3 tahun ya. Jadi kita bayar apa ya bunga lah ya, bunganya itu 2,5%. 2,5 juta. 2,5 juta itu berapa persen ya? Bentar, geng. Gua hitung dulu, geng. Sabar, geng. Sabar, geng. Ya, 2,5 dibagi 4. Gimana sih cara itu? Jadi lupa. 2,5 mana komanya nih? 2,5 dibagi 40. 6%. Bunganya 6%, gengs. Bunganya 6% ya, tapi ini tentu bukan bukan tentang bunga, ya kan? Ini tentang apa ya, liquidity lah ya, ibaratnya ya. Lu punya duit cash cash berapa banyak gitu loh ya. Dan lu kalau bisa lu cicil ya, lu cicil ya. Jadi apa namanya sih apa ya jadi ini masalah bunga doang sih. 2,5 juta itu ya bunga bunga selama 3 tahun sih. Enggak dong. Iya selama 3 tahun ya. Berarti kalau ini cuma kalau dibagi per tahun cuma 2%. Per tahunnya cuma 2% sih. Ya, jadi 2% per tahun itu sebagai bunga lah intinya sih ya untuk ngebayar si Siski. Which is oke kali ya. Gue nggak tahu ya standar bunga bunga bank Eropa tuh berapa tuh bank di Inggris tuh berapa ya. Tapi sih kalau untuk di Indonesia sih 2% sih itu murah sih harusnya sih ya. Kalau Indonesia kan kalau nggak salah 5% ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sekitar 4 sampai 5% gitu loh bunga BI-nya gitu. Jadi harusnya sih oke sih, harusnya sih good deal lah. Ya walaupun kita nambah 2,5 doang, tapi ini dibagi jadi 3 tahun, which is bakal mudah banget lah. Ibaratnya ketika lu beli motor langsung cash keras, lu cicil 3 tahun gitu kan, bener nggak dengan bunga yang ada. Jadi ya masih 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 oke lah, masih oke. Kontraknya sampai 2029 ya, gengs ya. Terus ada apa lagi nih? Oh ya, ini yang tadi ya, sampai 25. Oke, jadi first signingnya adalah Joshua Siski, gengs ya. Kita ngomongin dia dulu ya, gengs ya. Lu kalau mau nanya gua, dan gue yakin kebanyakan dari kalian gak bakal tahu siapa si Siski, kecuali nonton Serie A kali ya. Kalau nonton Serie A tahu kali ya, seberapa bagus atau seberapa bapuk dia. Ya, gue nggak nonton Serie A, gue nggak tahu seberapa bagus, seberapa bapuk dia di Bologna kan, kalau misalnya di Bologna ya, coba ya, gue lupa. Eh, Kayaknya sih di Bologna dia. Kayaknya di Bologna sih. Ya, oke, kayaknya di Bologna. Jadi gua nggak tahu seberapa bagus dia jujur aja. Dan masalahnya juga kalau lu lihat di Euro dia nggak masuk Euro. Oke lah dia masuk tapi kan cuma cadangan, gengs. Ya kan masih kalah sama siapa namanya itu si Depay, ya kan. Masih kalah sama wah gue lupa deh strikernya siapa. Weghorst ya kan Weghorst aja masih main, dia main ngegolin lagi. Jadi untuk Soswasinski ini gue nggak tahu sebagus apa sih jujur aja sih ya. Cuman yang gue denger, yang gue baca ya, terutama dari admin admin gue, si Chen bilang ini orang bapuk gitu ya. Sama aja Weghorst. Mungkin lebih bagus Weghorst daripada dia bahkan. Lu bisa bayangin sampai ngomongnya begitu lebih bagus Weghorst daripada dia. Jadi gue nggak mau ngejudge dulu sebagus apa ya kan. Karena juga kalau lu lihat yang gol-gol di YouTube tuh beda lah sama kayak gue nonton gol-gol yang golun ya. Golun di YouTube tuh wah kayak ini keren nih. Ya kan speedster, gesit dan kayaknya bisa sebagai bowler juga kuat gitu loh ya kan. Cuman kita perlukan finishing sih ya kan. Kita perlukan finishing yang bagus juga sih. Itu penting. Ya gue nggak bilang golun finishing jelek atau apa tapi masih perlu dipoles lah ya. Kita perlu finishing tajam sih. Jadi kalau ngeliat statistik dia ya di Transfermarkt ya, dia center forward Belanda umurnya masih 23, masih muda ya. Dari Bologna benar. Tingginya 1,93. Jadi tinggi juga sih. Tinggi juga kayak si Golun. Eee, untuk 2023-2024-nya oke sih, ya kan. Nggak tahu kenapa kartu kuning 8 ya. Mungkin dia defensive striker kayak Weghorst. Tapi kita semoga aja ini menunjukin kalau work rate dia bagus lah ya di depan dalam pressing-pressingan ya, benar nggak? Tapi dia 11 gol sama 5 assist ya dalam 34 pertandingan ya. Ini di Serie A doang, di Coppa Italian Cup 1 gol 2 assist ya. Bukan bukan apa ya, bukan statistik yang impresif banget sih ya. Kalau ini angkanya 20 gitu ya golnya itu baru boleh lah ya. Atau minimal tembus 15 lah gitu loh. Ya kan kalau tembus 15 kan berarti kan dalam 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 2 game 1 gol, benar nggak? Dalam 2 game 1 gol. Tapi kalau 11 gol ini berarti dalam 3 game 1 gol dia gitu loh. Ya kan, jadi ya masih tanda tanya banget lah ya dia bakal segacor apa, terutama di Liga Inggris yang dengan intensitas yang kuat, ya kan. Ya dan gue nggak tahu dia gesit nggak ya. Harusnya sih kalau orang hitam sih
udah naturalnya gesit sih, tapi dia tingginya 1,93, jadi gua nggak tahu ya. Mungkin lumayan gesit lah dari muka-mukanya sih lumayan gesit. Cuma gitu, masalah statistik golnya dia sih gue rada meragukan ya karena ya itu 11 gol ini ya menurut gue kurang bagus itu biasa ya kurang bagus termasuk kurang bagus. Ya lu 15 gol itu baru masih oke gitu loh. 15 gol berarti kan dalam satu pertandingan lu dalam dua pertandingan lu ngegolin satu secara pukul rata gitu kan ya. Ya kan? Nah, kalau 20 gol lebih bagus lagi gitu loh, benar nggak ya? 20 gol ya hampir setiap pertandingan lu ngegolin. Ya kan hampir setiap pertandingan lu ngegolin gitu loh. Jadi itu penting banget sih statistik itu penting. Cuman tetap aja berharap yang bagus. Nah, lihat nih, di Euro aja dia kagak main ya, gengs ya, kagak main. Cuma main 3 menit sama 1 menit doang sih ya. Dia cadangan lah, dia cadangan lah, gengs. Itu fakta sih, dia cadangan. Ya, tapi at least dia dia pergi ke Euro lah. At least dia pergi ke Euro, ya. Kalau dari masalah cedera sih harusnya aman ya dari cedera ya. Hamstring, hamstring. Oke, ada beberapa masalah hamstring sih. Ada beberapa masalah hamstring. Awal awal musim dia lumayan gacor, gengs. Satu gol, satu gol, satu gol, satu gol, satu gol, satu gol, terus bapuk, yellow card. Awal-awal musim dia lumayan bagus sih lawan Inter ngegolin, lawan Sassuolo satu gol, Fiorentina, Torino iya. Oke sih awal-awal. Tapi kita lihat aja lah ya, nggak tahu ya, ini orang masih bisa berkembang sih harusnya sih. Ya, kita lihat lagi 2002-2023 gimana statistiknya. 2002-2023 Serie A 19 kali main 2 gol ya. Jadi aduh kurang impresif sih. Oh dia dari Bundesliga, oh dari Munchen. Oh sorry ya ya. Ya. Dia dari Munchen, sorry. Dia baru pindah ke Serie A sih. Jadi masih masih penyesuaian lah. Kita lihat lah gengs ya. Gue nggak bisa ngomong banyak, maaf banget ya. Gue nggak bakal apa ya nggak bakal bilang nih orang bagus banget atau apa nggak. Kalau Golun gue penasaran jujur ya. Kalau dia gue biasa aja sih. Gue bisa dia biasa aja karena gue ya oke lah Golun gue juga nggak pernah denger sebelumnya bener kak. Tapi apa ya hype-nya tuh lebih ada gitu timbang Joshua Zirkzee. Ya hype-nya lebih ada. Ya maaf aja gue nggak nonton gue nggak nonton channel Gultik atau bapak gue ya jadi gue nggak tahu ya dia di hype seberapa gede ya sama di channel Gultik atau apa ya. Tapi sama channel Gultik ya biasa lah. Bau-bau Belanda pasti bau-bau VOC pasti bagus itu ya kan. Ya, pasti gitu. Tapi kalau gue I don't know man. Kalau lihat dari statistik sih gue bilang sih rada kurang gitu aja sih. Gue lebih suka statistik Golun sebelumnya sih jujur aja sih. Ketimbang statistiknya dia, si Siski. Karena Golun kita beli di umur berapa men? Masih lebih muda dari dia, ya kan? Masih lebih muda dari dia. Em, coba bentar. Coba kita bandingin sebentar deh kalau nggak ya sama Golun ya. Transfermarkt Golun. Coba ya kita bandingin sebentar lah. Gua nggak mau bandingin statistik dia di Manchester United ya, gue pengen bandingin statistik dia di mana tuh di Serie A ya. Oke, bentar lagi gue buka mana nih. Oke, statistiknya sub navigation, statistik current season berarti season lalu ya dia ya. Season 2223. Oke. Bentar ya, kita cek dulu aja biar fair dikit. Tuh, Atalanta. Nah, dia kan 329 benar nggak? Dia dari Bundesliga juga. Jadi apa nggak terlalu impresif juga sih jujur aja sih ya kan. Mirip-mirip lah berarti. 9 gol 4 assist benar nggak? 1.800 menit. Sementara Siski 11 gol 5 assist 2.000. Berarti dia lebih banyak main, gengs, daripada si Golun. Makanya statistik berarti emang lebih bagus Golun. Ini sih 1.800 menit doang. Kalau dia 2.700 menit, lebih sering main dia ketimbang Golun. Golun mungkin banyak dari cadangan. Tapi dia 9 gol, 4 ini, 4 assist. Ya kan? Dan dia masuk ke ini, timnas. Ya. Tuh, dia jarang main full. Golun tuh jarang main full, tapi bisa ngegolin. Ya. Jadi kalau untuk tingginya berapa sih Golun? Nah, tingginya mirip-mirip sama Golun. Golun sih lumayan gesit loh Golun. 23, ini 21 ya. Jadi ya kalau dari statistik udah pasti Golun lebih bagus lah. Kita lihat ya kalau dari statistik ya. Jadi kita lihat aja lah ya. Ini pembelian sih awal-awal gue pikir nggak penting ya beli striker. Tapi kalau dipikir-pikir lagi si Martial udah keluar.
Kalau kita nggak beli striker, buntut-buntutnya kita lihat lagi Rashford sebagai striker. Kalau lagi gacor sih boleh aja Rashford dia, benar nggak? Kalau lagi nggak gacor, berat, gengs, berat. Berat banget, serius. Kayak kemarin gol musim lalu, ya kan golin cedera dia striker ngapa-ngapain, bro. Ini kan jalan kaki doang kerjaannya. Kalau nggak dapat bola direct, nggak ngapa-ngapain dia. Jadi ini sih penting sih, ya. Ya pelapis golun tuh penting, ya kasih kompetisi untuk golun. Dan Rashford bisa fokus lagi gitu sebagai winger, kasih kompetisi untuk Garnacho. Ini sih penting kalau gue bilang. Ya kenapa? Ya karena ya kita kalau kalau nggak ada striker ini ya golun enak-enakan di depan dan Rashford jadi kebagi gitu loh fokusnya antara jadi winger sama striker benar nggak? Ya. Itu sih ya pentingnya di situ. Semoga aja ya gacor ya pembelian pertama kita Here We Go Joshua Zirkzee. Yang menarik sih dari berita ini juga ya gengs ya. Ini sebelum ini Here We Go ada Here We Go-nya Delete sih. Ya terus dihapus sama Romano. Gua nggak tahu ini benar atau enggak ya. Gue dikasih di Discord gitu sih. Tapi anyway, Siski welcome to the club. Gua nggak tahu di bakal nomor berapa. Cocoknya nomor berapa untuk Siski nih? Jangan 9 lah ya. 9 harus kasih golun sih. Kalau kasih ke dia sih gue kurang setuju sih. Ya, karena ini masih buktiin diri di Premier League. Ya kan, kalau golin kita udah lihat gitu, ini orang bisa apa gitu benar nggak? Dan menurut gue masih bisa berkembang. Ya, oke, paling itu dulu sih video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.